Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Selasa malam hari ini tanggal 2 April 2024. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena tanggal demi tanggal, hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu, tahun demi tahun, kita selalu di dalam penyertaan Tuhan. Ini terbukti nyata kemarin tanggal 1, sekarang sudah tanggal 2 malam, besok tanggal 3. Kita disertai Tuhan. Kita pentingnya ada penyertaan Tuhan. Sebab hidup tanpa Tuhan, kematian, saudara. Benar nih. Saudara pikir kalau tanpa Tuhan, kita stres berat, orang banyak bunuh diri. Banyak orang yang tidak punya harapan, tidak ada damai sejahtera. Apa gunanya hidup ini tanpa Tuhan? Ibarat sebuah mobil tanpa ban atau tanpa setir, tidak jelas mau kemana itu. Tanpa pengemudi, tidak jelas mau kemana, bisa masuk ke jurang. Tapi kalau bersama Yesus jelas, kewargaan kita dalam surga. Arah kita jelas. Yesus berkata, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Bersama Yesus kita berjumpa dengan Bapa. Tapi untuk itu, di tengah dunia yang gelap ini kita perlu berjaga dan berdoa. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini, kewaspadaan. Untuk itu mari kita mau berjaga dan berdoa. Menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Isi waktu-waktu dengan firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati itu semua. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabdanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin, haleluya. Kedengaran sini sana, banyak kabar mencemaskan. Berlindunglah dalam firman Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Matius pasal 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita mau setia kepada Yesus. Berlindunglah dalam firman Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Aku mau setia dan taat kepada firman Tuhan sampai nanti
aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, sucikan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku. Sebentar kami malam hari ini mau baca firman-Mu Bapa, agar aku selalu berjalan dalam firman-Mu. Bentuklah hidupku Bapa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Bentuklah hidupku Bapa jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Ampun. Roh Kudus, bentuk hidup kami biar kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Sukacita Bapak Ibu ya di dalam nama Yesus. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita buka hati kita, pikiran kita. Hidup ini berasal dari Tuhan. Kita berterima kasih kalau Tuhan sudah pelihara kita beraktivitas dari pagi, sore, sampai menjelang malam ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan dan senantiasa kita mau dekat bersama dengan Yesus. Amin. Firman Tuhan katakan tadi dalam Matius 26 ayat 41, berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Berjaga itu maksudnya baca firman Tuhan dan ingat firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, berjaga. Berjaga kita renungkan firman Tuhan. Bagaimana kita merenungkan kalau kita tidak pernah baca, tidak ngerti kita. Baca, rajin baca. Supaya rajin baca kita paham akan firman Allah. Dan Roh Kudus akan membawa kita untuk hidup seperti Tuhan Yesus yang ada di dalam firman Tuhan. Dan berdoa. Baca firman Allah, berdoa merupakan pasangan keseimbangan. Seperti dua tangan kita seimbang, ada dua kaki, dua tangan, dua mata, dua telinga. Itu dalam rangka keseimbangan, saudara. Supaya terjadi suatu bentuk kendali yang sempurna. Berjaga dan hidup dalam firman Tuhan. Dan berdoa bersekutu dengan Tuhan. Kalau tidak, saudara, ya akan jatuh dalam pencobaan. Karena apa? Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa diambil sama iblis. Seperti Tuhan sendiri aja dicobai. Dan kata firman Allah dalam Lukas 4 ayat 4, setelah iblis pergi ini dari cobaan Yesus, dia masih menunggu waktu yang baik. Maka pentingnya Yesus selalu hidup di dalam firman. Dan Yesus adalah firman Allah. Dan kalau kita lihat Yesus selalu banyak berdoa. Sehingga demikian betul kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, kepuji Tuhan. Kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Setiap malam kita baca perjanjian baru ya Bapak Ibu ya. Kita mau setia sama Tuhan, jangan pernah jenuh. Saya sendiri tidak pernah jenuh saudara, masa mau kalah saudara. Ya, kita semangat terus ikuti firman Tuhan. Yang penting kita ikuti iramanya Tuhan ya. Jalin aja hidup ini sesuai dengan apa maunya Tuhan ya. Jangan diatur oleh kedagingan. Jangan diatur oleh kehendak kemauan kita. Tapi kita belajar untuk disiplin diri. Ikuti maunya Tuhan. Baca firman Allah. Memang ikut Yesus itu pikul salib. Ada harga yang harus dibayar. Ya, nggak apa-apa. Kan di balik semua jerih payah kita tidak sia-sia. Sama saya memberitakan firman Allah, saya main gitar tiap hari pagi malam. Secara daging nggak enak saudara. Ya, tapi kalau saya mau hidup di dalam firman Tuhan, dipimpin roh Tuhan, saya mematikan itu kedagingan. Rasa tidaknya saya matikan, rasa kecapean, rasa jenuh. Saya buang itu dengan rasa sukacita. Karena di dalam Yesus ada damai sejahtera. Amin. Mari saya mau buka firman Tuhan. Kita mau baca ya. Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Kewaspadaan perikopnya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pelita itu hati kita, mata kita, rohani kita harus terus menyala saudara. Ya, seperti dalam Roma 12 ayat 11, roh kita menyala-nyala maju melayan pekerjaan Tuhan ya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat firman Allah ya. Dan senantiasa kita hidup di dalam firman Tuhan sehingga hidup kita terus menyala. Ya, jangan sampai padam ya. Jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh ya. Hati membawa tapi pelita membawa.
tapi tidak ada minyak, mati, lampunya padam, ya, hidup di dalam kegelapan dosa. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya ia datang dan mengetok pintu. Segera dibuka pintu. Amin, amin. Seperti Yesus sudah naik ke surga, dia pasti datang kembali. Cepat atau lambat, Yesus pasti datang. Ya, untuk itu kita mempersiapkan diri dengan berjaga dan berdoa. Hidup di dalam firman Tuhan. Jangan sampai kita didapati tidak berkenan sama Tuhan, tapi hidup berkenan sama Tuhan, ya. Jadi jelas Yesus akan segera datang. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Berbagailah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Ketika ia datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengingat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang malah mereka. Amin. Nanti Tuhan akan undang kita di sini duduk makan seperti di dalam Wahyu pasal 19, saudara. Wahyu 19 ayat 9 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbagailah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Perkataan dari Allah berarti Yesus, karena Yesus adalah Allah. Suatu hari kelak kita diundang di dalam perjamuan kawin anak bersama Yesus, anak domba Allah bersama Yesus, penuh dengan sukacita. Ya, hidup di dalam firman Tuhan, kita mau setia sama Tuhan, ya. Kita mau duduk makan nanti, di kata Tuhan, dipersilakan mereka duduk makan, ya. Terus puji Tuhan, kita sukacita bersama Yesus. 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbagailah mereka. Berbahagia kita siap sedia. Kita seperti 5 gadis yang bijaksana, yaitu seperti seorang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu, siap sedia seperti saya, Bapak Ibu, menyampaikan firman Tuhan pagi malam, berarti dalam rangka menyongsong menyambut kedatangan Tuhan, supaya nanti kalau Yesus datang, kita didapati sedang bekerja, sedang menyambut kedatangan Tuhan. Tidak boleh seperti 5 gadis yang bodoh yang tidur melulu, rohaninya tidur, dia tidak tahu bahwa Yesus akan segera datang. Tapi kita mau seperti 5 gadis yang bijaksana, standby, kita berjaga dan berdoa. Yang pakai pentingnya Tuhan berkata tadi, berjaga dan berdoa. Karena dunia ini dari iblis, dunia penuh dengan roh jahat, supaya kita tidak takabur, tidak lalai. Jadi senantiasa kita mau dekat dengan Tuhan, membuka hati kita selalu untuk Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, saudara. Tapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Rumah dibongkar itu kehidupan rohani kita, saudara. Ya, kehidupan ini bagian dengan rumah. Pencuri datang itu iblis. Kalau kita iblis masuk seperti Yudas, dibongkar rohaninya, mati, saudara. Rusak. Rumah rohani yang sudah dibangun rusak, dibongkar oleh iblis karena hidupnya tidak mau diatur oleh Tuhan. Yudas Iskariot sudah dipilih sama Tuhan, tapi dibongkarnya apa? Dia bunuh diri. Kehidupan rohaninya rusak, saudara. Maka seorang kalau sudah menjadi orang Kristen yang tidak sungguh sama Tuhan, ya, suatu hari iblis diganggu oleh iblis, dia rusak kalau kehidupannya tidak sungguh sama Tuhan. Maka penting kita mau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan supaya jangan sampai dibongkar rumahnya. Kalau rumah sudah dibongkar, sudah selesai, saudara, ya. Ya, tidak ada rumah lagi. Bagaimana Roh Kudus bisa menyertai kalau rumah sudah dibongkar? Tapi bagi kita semua, mari kita bentuk hidup kita seperti kemah suci tabernakel, di mana roh Tuhan dan firman Allah berkuasa dalam hidup kita, sehingga senantiasa kita dibangun oleh Tuhan untuk menjadi suatu bangunan yang berkenan sama Tuhan. Kehidupan rumah, kemah suci, kehidupan yang layak di hadapan Tuhan, ya. Hidup menjadi perkenanan Tuhan, ya. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Amin. Kita siap sedia, karena kita tidak tahu kapan waktunya Yesus datang. Berjaga dan berdoa. Maka pentingnya saya beritakan firman Tuhan pagi malam, supaya Bapak bisa selalu waspada. Jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Jangan jatuh karena uang, jatuh karena wanita, jatuh dalam apapun juga. Jangan. Tapi kita jaga keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sampai Yesus datang kembali. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perempuan atau juga dengan semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh Tuhan yang menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Mari kita menjadi pengurus rumah, menjadi hamba-hamba Tuhan, ya.
yang setia. Di dalam pelayanan, di dalam penggembalaan domba-domba jemaat itu, kita harus setia melayani mereka. Supaya mereka tidak dihilang, saudara ya. Untuk memberi makanan kepada mereka, untuk memberikan makanan kepada domba-domba di dalam pelayanan penggembalaan. Harus kita menjadi berkat dalam rumah tangga. Ya, domba-domba kita, istri, anak-anak. Betul-betul kita menjadi imam, menjadi raja, menjadi nabi, menjadi berkat hidup kita. Bukan menjadi batu sandungan. Di tengah-tengah jemaat kita menjadi seorang gembala, menjadi berkat buat jemaat. Supaya didorong mereka untuk menjadi wanita yang bijaksana. 5 garis yang bijaksana. Yang membawa pelita dengan membawa minyak. Supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Terus berikutnya, berbagai hamba yang didapati Tuhan melakukan tugasnya itu ketika itu Tuhan datang. Amin. Mari kita menjadi hamba yang setia. Hamba berjaga dan berdoa. Menyongsong kedatangan Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan. Kita menjadi 5 garis yang bijaksana. Oh, luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan buat kita semua melalui firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia jadi pengawas segala miliknya. Amin. Tuhan angkat kita menjadi seorang hamba-hamba Tuhan, ya, menjadi seorang gembala yang bertanggung jawab untuk mengawasi domba-domba menjadi makanan, menjadi domba yang sehat, ya, sehingga memberikan makanan yang sehat sehingga berkenan pada Tuhan Yesus. Akan tapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba laki-laki dan hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Ini bagi hamba Tuhan tidak tanggung jawab. Bukan hamba Tuhan tapi hamba setan. Ya, jadi gembala upahan, ya, tidak berkenan sama Tuhan. Mari kita menjadi hamba yang berkenan sama Tuhan, ya. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang yang tidak setia. Amin. Jadi nanti kalau tidak bertanggung jawab, seorang gembala hamba Tuhan nanti akan terima risiko. Ada tanggung jawab di pundak pelayanan kita. Mari kita tidak mau seperti mereka, tapi kita menjadi hamba yang setia. Didapati nanti Yesus datang, kita layak masuk dalam kerajaan surga. Oh, amin. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuannya, tapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendak Tuannya, ia akan menerima banyak pukulan, menerima hukuman, saudara. Jadi buat hamba-hamba Tuhan ini yang tidak mempersiapkan diri benar-benar sama Tuhan, di dalam pelayanan penggembalaan saya, ya, visi gereja kami menjadi serupa dengan Kristus, supaya diisi dengan firman Tuhan. Serupa dengan Kristus, memberi karakter Kristus. Dan nanti saya sebagai batu menjabarkannya, memberi karakter Kristus, hidup di dalam firman Tuhan. Rohani harus kita jaga. Kalau rohani kita sehat, jasmani pasti Tuhan tolong, ya. Dan ini memang memerlukan, ya, suatu pergumulan. Memang tidak mudah, saudara, ya. Ada bayar harga, saudara. Ikut Yesus memang tidak mudah. Pikul salib Yesus, tapi nanti didapati berkenan sama Tuhan, ya. Terus berikutnya papan yang terakhir. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia harus menerima sedikit pukulan. Setiap orang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripada yang akan lebih banyak lagi dituntut. Mari kita menjadi orang bisa dipercaya sama Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita di pundak pelayanan kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita menjadi hamba Tuhan yang setia, menjadi anak Tuhan yang setia. To be wise, jadi anak yang bijaksana, yang mengerti apa maunya Tuhan, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Itu menjadi perkenanan Tuhan. Hidup ini hanya sekali. Kita bukan hidup untuk egois, untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Supaya nanti kalau Yesus datang, kalau Tuhan itu datang, didapati kita sebagai hamba yang setia. Tuhan memberkati kita semua. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora, keadaan dunia mencemaskan lalu. Kedengaran sini sana banyak kabar yang menggemparkan. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Itulah berjaga dan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berlindung dalam firman Tuhan, kita mau taat setia sampai Yesus datang. Amin. Kita mau setia dan taat sampai Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan.